membahas tentang penyebab-penyebab masalah di kartu kredit. Kenapa Anda bermasalah? Ada berbagai penyebab. Yang pertama adalah karena ketidaktahuan. Jadi seperti yang kita pelajarin bahwa kita tidak pernah diajarin sama bank bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar, dan buru-buru diajarin cara menggunakannya. Yang ada kita cuma diajarin cara ngabisinya, ya. Kita cuma diajarin cara ngabisinya aja. Promo buy one get one, diskon 50%, cicilan 0% 6 bulan, yang membuat nafsu belanja kita tuh horny banget gitu kan. Nah, karena ketika tidak tahu dan kita mendapatkan informasi yang setengah-setengah, akhirnya yang terjadi adalah apa? Ya ini. Nah, Anda punya kartu kredit, ibarat kata ya, nggak pernah belajar nyetir, tiba-tiba suruh nyetir. Apa yang terjadi? Nabrak, ya kan, belum belajar atau berpengalaman dalam menjual. Nah, kebanyakan ini masalah ketika Anda menggunakan kartu kredit untuk berbisnis, ya ini, ya, belum belajar atau pengalaman dalam menjual. Seolah-olah buka bisnis gampang. Memang buka bisnis gampang. Ya, siapapun bisa buka bisnis, teman-teman. Ya, yang penting ada modalnya. Anda punya kartu kredit 100 juta, Anda mau buka bisnis 100 juta, nggak perlu skill. Semua orang bisa buka gitu. Problemnya laku apa enggak semua orang itu. Dan kadang-kadang banyak teman-teman yang bermasalah itu adalah apa? Seolah-olah ketika sudah punya uang, sudah punya kartu, kemudian buka aja, ya kan? Padahal nggak punya pengalaman dalam menjual, nggak belajar, atau nggak tahu, bahkan belum pernah menjual seperti apa. Sekali ditolak aja udah lemas, udahlah nggak cocok lah, ini nggak cocok lah. Sekali ditolak, padahal apa? Ketika kita menjual sesuatu, kita berhubungan dengan ribuan penolakan, dan itu harus dipelajari, teman-teman. Yang berikutnya adalah apa? Nah, ini banyak dialamin oleh teman-teman ketika menggunakan kartu kredit karena ketidaktahuan, ya, dia merasa bisa tapi belum pernah mencoba. Nah, ini hati-hati ya. Ini hati-hati. Banyak beberapa murid-murid saya mengalami begitu, ya kan? Belajar ilmu misalnya impor, ya kan? Enak ya ngimpor barang dari Cina itu enak banget ya. Jualnya kan harganya bisa 2-3 kali lipat. Merasa bisa, gampang, masa gini aja nggak bisa dijual gitu kan? Ternyata begitu sudah datangin barang ya bener nggak bisa jualan gitu kan? Nah, karena apa? Merasa bisa. Nah, kadang-kadang kita begini, lihat warung kan? Ini jualan Indomie aja bisa laris, masa saya nggak bisa? Gampang. Kenyataannya begitu buka jualan juga nggak laris gitu loh. Nah ini. Kadang kita meremehkan seperti itu, kita merasa gampang nih bisa diatur, ya kan? Bisa, tapi belum pernah. Hati-hati ya. Merasa bisa sama merasa karena dulu sudah punya pengalaman itu beda. Kalau Anda dulu sudah punya pengalaman, it's okay, silahkan gitu loh. Tapi kalau Anda merasa dan Anda tidak punya pengalaman, hati-hati. Perasaan Anda itu sangat menipu. Salah satu contoh adalah saya punya murid ya di Makassar belajar dengan saya kartu kredit, dan kemudian dia testimoni ke saya bahwa dia telah membuat satu restoran dengan konsep kayak fried chicken itu. Dan begitu saya lihat ceritanya, lah kok bagus gitu kan? Kamu memang belajar, istilahnya kamu pernah buka ini? Belum pernah. Lah kok bisa? Bisa Pak, saya dulu pengalaman 7 tahun kerja di Pizza Hut. Ya jelas gitu kan. Ini namanya merasa bisa karena sudah ada pengalaman gitu loh kan. Tapi kalau Anda merasa juga ini gampang, masa gini aja nggak bisa, kenyataannya juga nggak bisa itu ya. Jadi hati-hati. Ketidaktahuan itu bahaya. Dan ketidaktahuan kemudian males, ya kan? Kalau udah nggak tahu males, nggak mau belajar, ya. Kadang banyak orang itu kepingin untuk kaya, tapi dia tidak mau membayar, gitu kan? Apa yang harus lakukan untuk kaya? Dia kepingin instan. Nah, akhirnya apa? Berikutnya adalah apa? Akar dari permasalahannya adalah mental yang instan. Maunya kayak instan. Ingat ya teman-teman ya, mie instan pun masih perlu direbus ya. Nggak bisa Anda bahkan mie nggak perlu dibuka langsung dimakan, itu ya nggak ketemu kan, selorotan nanti. Nah, mie instan pun masih perlu direbus. Masih semua proses. Dan proses pembelajaran itulah yang membuat kita mengurangi risiko kita, teman-teman. Ya, Anda harus paham bedanya orang berjudi sama berbisnis. Kalau orang berjudi, ya kan, dia naruh duit belum, semoga lancar, itu namanya berjudi. Tapi kalau berbisnis, ya kan, dia kan ketika mencoba jeda, ya kan, dia melihat bagaimana caranya saya mengurangi resiko. Oh, dengan belajar, ya, kita belajar. Kita bertanya pada orang yang sudah, ya kan. Artinya ada istilahnya apa? Ada proses untuk memperkecil resiko ini. Tapi kalau cara Anda gesek kartu kredit kemudian bisnis dan semoga lancar, semoga ramai, itu namanya Anda bukan berbisnis, teman-teman. Tapi itu artinya namanya Anda berjudi di dalam bisnis.
Dan daripada main judi kayak begitu, lebih baik ikut saya di Marina Bay Sands. Dah sekalian deh, kita mainan deh. Besar kecil, ganjil genep, dah menang-menang kalah-kalah, nggak perlu repot-repot. Penyebab berikutnya adalah salah informasi atau salah ajaran. Nah, karena kita tadi belajarnya otodidak ya, kita belajar setengah-setengah, cuman belajar dari mana saja. Akhirnya apa? Nah, kita ketika belajar kita mencontoh orang yang salah. Sebagai contoh, Anda ketika zaman belum punya kartu kredit, Anda lihat teman Anda dapat kartu kredit dan dia neraktir. Neraktir teman-teman kerjaan termasuk Anda ditraktir dengan kartu kredit baru. Wih, keren ya, langsung dalam hati kita, wah ini keren nih, ya kan? Artinya apa? Anda akan belajar bahwa kartu kredit digunakan untuk mencari keren ini. Anda gunakan kartu kredit untuk traktir teman-teman Anda supaya Anda terlihat keren. Nah ini ya. Nah, kadang-kadang kita juga belajar dengan orang yang salah. Contoh, kadang kita belajar dengan orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Anda belajar kartu kredit sama orang yang nggak ngerti kartu kredit, ya. Anda belajar istilahnya menyelesaikan masalah di kartu kredit, tapi sama orang yang tidak ngerti cara strategi permasalahan kartu kredit. Nah, Anda belajar bagaimana ngelunasin kartu kredit sama pemuka agama, gak ada hubungannya teman-teman. Kalau Anda mau belajar sama masuk surga, silakan Anda belajar sama pemuka agama, itu berhubungan. Tapi kalau bagaimana menyelesaikan utang Anda, ya doa itu ya oke lah. Tapi ya kalau doa tanpa tindakan yang pasti, yang sama aja bohong gitu kan, harus selaras itu ya. Jadi Anda harus belajar pada orang yang berkompeten di bidangnya. Nah, sama seperti begini teman-teman. Anda nggak bakal bisa belajar pakai kartu kredit lancar kalau Anda belajar sama orang yang macet gitu loh. Ya, sama aja. Artinya apa? Anda mau belajar seperti apa? Cari yang terbaik dan Anda pelajarin. Dan kalau perlu Anda belajarnya jangan setengah-setengah, full ya kan teman-teman. Itulah kenapa kalau saya ada orang ngajarin workshop apa segala, is okay gitu loh. Anda belajar di workshop itu Anda belajar full. Tapi yang perlu Anda pelajari adalah cara mereka berpikir. Oh, strateginya itu apa sih? Mindsetnya seperti apa sih? Karena dengan mencontoh ini itu yang membedakan gitu. Bukan hanya cuman belajar cuman tombol-tombolnya aja, cuman belajar cara-caranya, tapi yang terpenting adalah cara mereka berpikir. Itu yang penting. Kemudian berikutnya adalah apa? Salah dalam mengkombinasikan ilmu, teman-teman. Ya. Jadi ketika Anda mendapatkan informasi, jadi ini istilahnya kayak gini, kayak Frankenstein gitu kan. Frankenstein itu kan dia mengkombinasikan bagian tubuh dari mayat-mayat orang yang paling ganteng, paling cantik, campur aduk dan jadinya monster. Jadi kadang-kadang Anda belajar dari saya A, B, C, D, kemudian Anda belajar dari orang lain F, G, H, I, J. Kemudian Anda analisa sendiri, Anda mix sendiri menjadi A, B, C, D, F, G, H, I, J. Dan ternyata itu salah. Ya memang 50-50 ya, kadang malah bagus, kadang salah. Tapi artinya apa? Hati-hati dalam mengkombinasikan ilmu, terutama itu ketika berhubungan dengan utang. Artinya apa? Anda harus mempunyai tanggung jawab. Kalau Anda salah, cepat harus, ini yang salah kenapa? Jadi tes dulu teman-teman ya, jangan langsung dikombinasikan. Nah, kemudian berikutnya adalah belajar ilmu yang tidak update. Ya ini hati-hati ya. Kadang-kadang kita belajar itu ilmunya udah nggak update. Contoh ya, ada satu ajaran yang bercerita bahwa adalah apa? Ini saya berbicara tidak hanya kartu kredit ya, tapi kalau kita ngomong di kredit beragunan, ada dulu tuh pernah ada ajaran gini. Kalau nggak bayar rumah, nggak mampu bayar rumah, santai aja. Setiap angsuran kamu bayar 10.000 atau 100.000, nggak bakal disita, kan sudah bayar. Nah ini adalah aturan yang menyesatkan. Karena apa? Tahun 2013 aturan ini udah berubah. Ya, aturan Departemen Keuangan itu berubah. Bahwa apa? Bank itu berhak menyita atas dasar tuh uang prestasi. Uang prestasi itu terdiri apa? Tidak bayar, telat bayar, kurang bayar. Nah, artinya nggak bisa dengan cara seperti itu bisa gitu. Jadi Anda harus belajar yang up to date, strateginya seperti apa. Seperti di sini Anda belajar menyelesaikan masalah kartu kredit, ya Anda belajar pada yang up to date gitu loh. Karena saya memang kerjaan saya tiap hari ngurusin teman-teman yang bermasalah. Saya sudah hampir 7 tahun ya, 7 tahun ini saya ngatasi ribuan kasus masalah di kartu kredit. Nah, makanya Anda adalah keputusan tepat Anda beli di program ini. Oke? Kemudian berikutnya adalah apa? Terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nah ini kadang-kadang ini teman-teman, Anda belum dites dulu ya. Contoh ya kan, ketika Anda belum dites dulu kemudian langsung terlalu cepat mengambil kesimpulan, itu bahaya sekali. Sebagai contoh begini teman-teman,
Anda di kartu kredit ya, kadang-kadang Anda menggunakan untuk bisnis ya, buat jualan gitu kan, Anda buat jualan kartu kredit digesek di sosial media ya kan, di e-commerce, kemudian jual, wah untung. Nah, berarti ini kalau dikali 100, wah pasti keuntungannya 100 kali lipat. Beda gitu loh. Akhirnya yang terjadi apa? Begitu Anda itu omset Anda naik sampai 100 kali lipat, masalahnya beda lagi. Itu karena terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sama juga begini, ketika Anda mengatur kartu kredit kemudian dibuat bisnis ya kan, bisnis jualan teh gampang, nah, berubah teh. Akhirnya Anda mengambil kesimpulan bahwa semua bisnis dilakukan dengan cara yang gampang. Nah, padahal setiap bisnis itu berbeda-beda. Kita harus melihat trendsnya, kita harus melihat arahnya seperti apa, nah goalnya seperti apa. Nah, ini kita akhirnya karena kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, akhirnya kita teledor dan kita gegabah, dan itu membuat Anda bermasalah di kartu kredit. Kenapa? Setelah kartu kredit Anda gesek dan Anda jadikan barang, Anda nggak bisa mereverse lagi loh, nggak bisa mengulang lagi loh. Artinya apa? Ya Anda harus membayar konsekuensi yang Anda bayar. Jadi saran saya teman-teman, sebelum Anda pakai kartu kredit, berpikir dulu lah. Yang benar, oke, pasti jalankan. Dan ketika Anda sudah menjalankan, ya kan, tanggung segala konsekuensinya gitu loh. Kalau memang Anda nggak berani, ya jangan dilakukan. Kalau memang sudah siap, ya silakan gitu. Karena banyak dari Anda bermasalah itu bukan karena besarnya masalah, tapi karena apa? Anda mengambil tindakan di luar konsekuensi yang Anda berani tanggung. Kalau Anda rela kehilangan 1 juta, ya kan, Anda ambillah tindakan yang kalau sampai ruginya 1 juta gitu. Kalau Anda ngambil tindakan yang ruginya bisa 10 juta, tapi sedang Anda rela 1 juta, itu goblok. Ya itulah kenapa Anda sekarang ada di sini. Anda bermasalah karena Anda mengambil resiko yang tidak berani Anda tanggung. Masalah berikutnya terjadi karena salah kumpulan. Ya, ini sebenarnya dampak paling besar adalah ketika Anda salah kumpulan. Artinya ini sosiohipnosisnya. Artinya gini loh teman-teman. Kalau Anda berkumpul dengan pecandu narkoba, ya kan, ada 5 orang pecandu narkoba, dan kemudian Anda orang ke-6, ya maka Anda akan menjadi orang ke-6 untuk pecandu narkoba juga. Nggak mungkin ceritanya ada 5 pecandu narkoba kumpul kemudian Anda nggak ikut pakai narkoba, itu nggak mungkin, jarang sekali terjadi ya. Nah, kemudian ini salah kumpulan adalah berada di kumpulan yang tidak sesuai. Jadi kan banyak teman-teman ini berada pada kumpulan yang tidak sesuai. Ya, ketika Anda memang mentalnya kan gini, tiap orang punya mental beda-beda. Kalau Anda mentalnya nggak bisa utang, ya kan, Anda golongan jantung lemah, ya nggak usah utang itu loh. Kumpulnya sama orang yang credit hunter, ya kan, nyari utang. Akhirnya kan gini, kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Akhirnya apa? Yang takut berani-berani, yang berani takut-takut ini akhirnya terjerumus. Jadi mungkin sebagian dari Anda juga nih kan. Nah, masalah. Artinya apa? Carilah kumpulan yang sesuai dengan keinginan Anda, gitu. Kalau Anda ingin kumpul istilahnya karena wis Pak, saya nggak mau pakai utang, ya udah, Anda kumpul lagi orang yang memang anti utang, anti riba, it's okay gitu. Tiap orang bebas kok teman-teman, ya kan? Anda mau ngumpul di anti riba ya silakan, Anda mau ngumpul yang mau masih doyan utang ya silakan, tidak ada yang. Tapi yang terpenting adalah kumpulan pada orang sesuai, ya kan? Selalu mencari komunitas yang sesuai dengan tujuan Anda. Oke. Kemudian berikutnya adalah apa? Nah, kadang-kadang di dalam mengumpul ini, kadang-kadang kita itu mencari perhatian. Nah, ini kita nggak sadar ya. Kadang-kadang ketika Anda kumpul di tempat yang nggak sesuai, ya kan? Contoh, banyak kejadian teman-teman saya di Gregat Revolution, ya. Dari komunitas Gregat Revolution. Karena kepingin mencari perhatian, wah, play kartu, ya kan? Play kartu, pakai KTP aspal, dan lain-lainnya. Itu yang ilegal-ilegal begitu kan. Tujuannya apa? Supaya kepingin dianggap master. Weh, akhirnya si A ini master, ya kan? Nah, akhirnya dia mencari perhatian. Dia mendapatkan perhatian dari ketika dia berbuat seperti itu. Akhirnya apa? Ya nggak sadar, dia cuma play kartu tanpa bingung, tanpa belajar bagaimana cara penggunaannya untuk bisnis, dan sampai akhirnya terjebak pada utang kartu kredit yang mendalam. Nah, ini hati-hati. Hati-hati dengan namanya mencari perhatian. Kadang-kadang kita selalu mencari perhatian. Kita kepingin diterima di dalam komunitas ini. Bahkan ada juga komunitas yang kalau nggak macet nggak keren. Wah, itu ada kan? Nah, berarti kalau mau keren itu harus macetnya yang luar biasa. Ini udah keblinger teman-teman ya. Nah, artinya hati-hati teman-teman. Ingat ya.
Kalau Anda istilahnya kepingin dianggap keren, sesungguhnya Anda itu sudah nggak keren gitu loh kan. Makanya Anda kepingin dianggap keren tuh. Karena kalau ada orang yang real keren, nggak perlu dianggap dia mah udah keren, ngapain butuh pengakuan, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa ini? Merasa signifikan ketika di kumpulan, Anda kumpul kan kemudian karena kepingin nampang ya kan, kepingin signifikan ya kan. Nah, akhirnya Anda melakukan tindakan-tindakan, contoh ya kan, Anda menggunakan kartu kredit hanya untuk beli handphone baru, untuk beli mobil, untuk jalan-jalan ke luar negeri, hanya tujuannya untuk supaya kelihatan signifikan. Nggak boleh Pak? Boleh, itu loh teman-teman. Anda mau menggunakan pakai kartu kredit untuk jalan-jalan apa-apa, itu terserah kamu, karepmu gitu loh. Tapi yang penting kamu bisa bayar apa enggak, ya kan? Tapi karena kalau kamu tujuan jalan-jalan hanya untuk merasa signifikan, ya percuma gitu loh teman-teman. Anda beli handphone baru hanya untuk merasa signifikan, ya percuma. Ya mending nggak usah. Kalau saya sih begitu. Nah, jadi hati-hati ya. Kadang-kadang gengsi doesn't make you rich. Banyak teman-teman Anda ini memakai kartu kredit itu hanya untuk mempertahankan gengsi. Dan kalau sudah kartu kredit disalah dikambing hitamkan, wah ini kartu kredit ini riba ini, ya kan? Padahal ya salah dewe gitu, ya. Padahal kamu pakai yang pakai kamu, ya kan? Kamu untuk mempertahankan gengsimu. Nah ini hati-hati. Kemudian berikutnya adalah apa ini? Kadang-kadang, ya kan? Kita menggunakan kartu kredit karena takut dikucilkan di komunitas. Wah, ya contoh begini. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Anda berada di komunitas bisnis, ya kan? Kemudian mereka pada ikut golf semua. Karena Anda takut nih, wah nanti gua kalau nggak ikut golf kan, akhirnya kan Anda gesek kartu kredit untuk ikut golf. Kemudian beli apa, kemudian pakai kartu kreditnya untuk main game hanya karena takut dikucilkan. Nah, hati-hati teman-teman ya. Nah, banyak terjadian seperti ini. Jadi ya udahlah yang penting ikut. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu loh. Orang Indonesia kebanyakannya sekali lagi ya. Tipikalnya adalah kebanyakan, nggak semua ya. Salah nggak apa-apa, yang penting rame-rame. Nah ini bahaya kan. Nah, salah nggak masalah, yang penting rame-rame. Nah ini mindset yang salah. Nah ini, dan jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian berikutnya adalah apa? Tidak punya pendirian. Nah ini yang paling banyak terjadi kasus akhirnya menyebabkan banyak orang bermasalah di kartu kredit. Apalagi ketika Anda berkumpul di komunitas bisnis. Lagi bisnis tour and travel semua hancur. Bisnis impor semua. GSC kartu hancur. Nggak kerasa Anda untuk coba-coba begini, limit kartu kredit Anda udah habis semua. Akhirnya tinggal tagihan yang datang pusing. Dan ketika pusing langsung berpikir kembali lagi ini yang dikambing hitamkan adalah riba. Wah ini riba. Nah ini hati-hati teman-teman ya, hati-hati ya. Nah kadang-kadang banyak dari Anda itu ababilpreneur, tidak punya tujuan hidup, ya kan? Tidak punya platform, tidak punya prinsip, ya kan? Tren ini, kacau. Kalau Anda seperti ini, cepat tobat, karena ini hanya akan membuat masalah Anda di dalam utang, tidak hanya kartu kredit ya, akan jauh lebih dalam sekali, teman-teman. Penyebab masalah berikutnya di kartu kredit adalah tidak kontrol. Ini banyak teman-teman di tahun pertama, tahun kedua dia lancar menggunakan kartu kredit, tapi begitu menginjak tahun ketiga mulai kacau. Kenapa itu terjadi? Ya karena ini tidak kontrol. Kalau kita berbicara kontrol, ini udah permainan yang tidak akan pernah berakhir, teman-teman. Artinya apa? Sampai Anda mati nggak akan pernah berakhir. Kenapa? Pasti masalah akan datang silih berganti. Dan kadang-kadang orang tidak sadar itu. Oke? Yang pertama adalah apa? Banyak teman-teman yang bermasalah di kartu kredit karena apa? Dia terlena pada kesuksesan pertama. Ketika saya juga dulu pernah ngalamin seperti ini ya. Jadi ketika membuka bisnis pertama pas bagus, pas lagi hokinya lancar, akhirnya menggampangkan, ya kan? Kalau orang Jawa bilang tuh gampang ke, ya kan? Ah gampang, gini aja gampang. Nah kan karena udah pakai gini aja jadi kok. Ternyata begitu untuk membiayai proyek kedua gagal, proyek ketiga gagal, ya. Sampai pada akhirnya limit kartu kreditnya macet. Nah ini yang terjadi. Jadi hati-hati ya teman-teman.
Kalau Anda pertama kali sukses, ya oke, tapi bukan berarti itu Anda berbakat alam, enggak ya, pas keberuntungan aja. Dan tetap harus namanya due diligence, harus cek dan recheck dulu, oke? Kemudian berikutnya adalah, nah ini, banyak dari teman-teman dia menggunakan kartu kredit itu untuk mensubsidi bisnisnya karena terjebak pada pencitraan. Jadi karena kepingin dianggap entrepreneur keren gitu kan, akhirnya mulailah beli mobil yang nggak perlu ya kan, hanya karena terjebak pada pencitraan supaya kelihatan tokonya rame ya kan, ganti istilahnya bikin promo seperti apa, tapi dia tidak perhitungan. Hati-hati seperti ini ya. Kadang-kadang ketika bisnis tujuan Anda tuh cari nama apa cari uang sih gitu loh. Kalau cari uang nggak perlu dapat nama, yang penting dapat duit, betul kan? Kalau cari nama kadang-kadang Anda akan keluar duit banyak. Karena bisnis tujuan pencitraan itu sangat menghabiskan sumber tenaga. Oke, yang berikutnya adalah tidak punya data yang valid, hanya pakai asumsi. Ini banyak terjadi pada UKM-UKM dan saya yakin ada juga nih. Iya, ada juga nih. Kebanyakan dari Anda adalah apa? Ketika berbisnis menggunakan kartu kredit atau memakai utang, ya kan? Anda tidak tahu angka penghasilan bersih Anda berapa, net profit Anda berapa, pemakaian kartu kredit Anda berapa. Itu nggak tahu. Akhirnya semua dijalankan berdasarkan asumsi. Perasaan bisnisku itu rame, tapi kok stok tambah kosong, kok utang tambah banyak, karena semua dijalankan pakai asumsi. Harusnya lancar kok, tapi utangnya tambah gede. Hati-hati ya teman-teman ya. Penghasilan 10 juta, pengeluaran 15 juta. Kalau kartu kredit Anda 100 juta, nggak bakal kerasa. Dan Anda baru kerasanya ketika pemakaian Anda udah 90% dan baru Anda join di sini, ya kan? Baru, ya kan? Kalau nggak mentok, boro-boro kenal Roy Sakti Sopo kan? Nggak kenal, ya kan? Nah, kalau udah begini baru nyari. Nah, oke, jadi hati-hati. Kemudian berikutnya adalah apa? Terlalu serakah, terlalu greedy. Banyak kejadian alumni-alumni saya bermasalah di kartu kredit karena main money game ya kan. Zaman dulu tuh ada MMM, Dream from Freedom dan lain-lainnya kan. Terlalu serakah, semua kartu digesekkan hanya untuk main dan akhirnya zong. Hati-hati. Kadang-kadang Anda harus tahu kapan saatnya Anda stop. Nggak bisa terlalu serakah kayak begitu. Karena apa? Sudah banyak cerita karena Anda mengejar keserakahan ya kan. Anda gesek kartu untuk hal-hal yang akhirnya Anda sesali. Nah, kemudian berikutnya adalah banyak kebocoran di dalam bisnis, ya terutama ketika ada jalan bisnis dan Anda menjalankan dengan asumsi, maka biasanya akan terjadi banyak sekali kebocoran. Kebocoran itu nggak kerasa kok teman-teman. Karyawan tidak produktif, kemudian petty cash kecil-kecil, kemudian stok yang terbuang, kemudian nggak efektif, dan itu kalau dikumpulin teman-teman itu akan banyak sampai pada akhirnya Anda nggak sadar bahwa ternyata bisnis Anda merugi. Kelihatannya untung, jadi secara gross Anda untung, tapi secara net profit itu minus. Karena apa? Ya banyak kebocoran. Nah, inilah yang secara nggak sadar membuat seseorang menggunakan kartu kredit untuk bisnis dan kemudian dia mulai kolaps. Nah, di antara penyebab-penyebab ini, pertanyaan saya adalah apa? Di manakah penyebab masalah Anda? Silakan Anda tulis dan Anda email ya. Penyebab masalah Anda apa aja dari sini, apa aja ya. Dan saya tunggu email Anda ya. Saya tunggu email Anda, tinggal Anda cek di video ini caranya bagaimana. Dan ini untuk deklarasi. Karena nggak mungkin lah kan, Anda harus mempelajari dulu penyebab Anda apa. Anda harus mengakui dulu kelemahan Anda apa. Baru kita bisa akan merebuildnya. Kita bisa membangun. Selama Anda tidak mengakui kesalahan Anda tidak mengakui kelemahan Anda, selama itulah Anda nggak bakal berubah. Dan saya rasa juga percuma Anda ngikutin kelas ini, program ini juga Anda nggak merasa salah, nggak merasa benar kok, nggak merasa salah ya, nggak merasa nggak merasa salah lah ya. Terus ngapain Anda datang ke sini gitu kan? Nah, buang semua ego Anda ya, dan tulis. Saya tunggu Anda.